Jangan lupa klik like jika Anda menyukai video ini. Dan jangan lupa komen jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan kritikan kepada video ini. Dan subscribe agar kami bisa lebih banyak berkarya lagi. Sekarang kita coba lanjutkan tutorial kita. Jadi pada bagian ketiga ini kita akan belajar tentang bagaimana memanage network dan juga volume di dalam Docker. Hal pertama yang akan kita lakukan sekarang adalah kita akan coba melihat network apa saja yang ada di dalam Docker. Di sini kita bisa lihat ada 3 buah network ya. Kita bisa lihat ada nama, ada driver, dan kemudian ada ID networknya. Nah, sekarang fokus kita ke tipe drivernya ya. Di sini ada bridge, ada host, dan ada null. Tipe host berfungsi agar Docker container bisa berkomunikasi dengan host OS saja. Sementara jika kita ingin agar Docker container kita bisa berkomunikasi dengan entitas yang ada di luar host, ya, misalnya dengan server lain, kita gunakan tipe yang bridge. Nah, sekarang kita coba lihat detail dari sebuah network yang ada di dalam Docker. Kita sekarang memasukkan perintah docker, spasi network, spasi inspect, dan spasi nama network. Nah, sebagai contoh di sini kita akan memeriksa jaringan bridge. Nah, outputnya seperti ini. Kita bisa lihat beragam informasi yang ada di sini dari mulai nama, ID, kapan dibuat, kemudian subnetnya berapa, gateway-nya berapa, dan masih banyak informasi yang lainnya. Oke, kita clear dulu dan kita coba inspect network yang lainnya ya. Kita sekarang masuk ke sini, kita coba inspect dengan memasukkan perintah docker network inspect ya. Kita masukkan yang tipe host ya. Bedanya di sini di tipe host, di sini tidak ada subnet dan gateway ya. Karena di sini tipe host tidak difungsikan agar kontainer ya. Jadi kontainer yang attach ke network tipe ini tidak akan bisa berkomunikasi dengan entitas luar. Jadi hanya antara host saja dengan kontainer nih. Sekarang kita coba inspect yang tipenya non, namanya non ya. Ini juga sama. Fungsinya ya biar kontainernya benar-benar terisolasi. Dan sekarang kita akan mencoba membuat network baru ya dengan tipe bridge. Ini bisa dilakukan dengan memasukkan perintah docker spasi network spasi create spasi dash bridge spasi ini tipenya bridge dan nama dari networknya itu network baru. Nah, kalau keluar karakter-karakter seperti ini tandanya kita sudah berhasil membuat network yang baru. Oke, selanjutnya Nah, selanjutnya kita coba cek keberadaan network yang baru saja kita buat ya dengan perintah docker spasi network spasi ls. Dan kita bisa lihat di sini ada network baru ya yang tipenya adalah bridge. Nah, selanjutnya kita akan membuat network baru juga, tapi berbeda dengan sebelumnya. Tipenya masih sama, tipe bridge, tapi sekarang kita akan memasukkan juga subnet dan gateway ke dalam network tersebut. Dan ini perintahnya ya, docker spasi network, spasi create, spasi dash ini driver yang digunakan, bridge, dash subnet, sama dengan ya kita masukkan sekarang subnetnya 192.168.1.0/24.
Dan selanjutnya kita masukkan gateway-nya. 192.168.1.1. Dan kita namakan di sini network baru 02. Ya, keluar seperti ini tandanya kita berhasil membuat networknya. Nah, kita coba cek lagi keberadaan network yang baru ya. Di sini network underscore baru 02 tipenya bridge sudah tercreate. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji coba untuk memasukkan satu buah kontainer yang ada di dalam Docker kita ke dalam suatu network yang tadi kita sudah create. Nah, sekarang kita coba masukkan. Ya, pertama kita coba inspect dulu ya, Docker network. Network baru 02 ya. Sudah. Sekarang kita coba lihat. Ada satu kontainer yang run. Kita coba masukkan kontainer tersebut ya. Kita cek lagi kontainer yang running di sini, Zealous Jackson, dan kita coba stop terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita akan masukkan kontainer tersebut ke network yang baru tadi. Ya, sudah kita stop. Sudah berhenti sekarang. Sekarang kita jalankan lagi. Tapi dengan opsi tambahan ya. Jadi kita jalankan kontainer Zealous Jackson ini, tapi dengan tambahan ada opsi di sini network yang di attach ke kontainer tersebut. Docker spasi run spasi dash net sama dengan network baru 02 ya. Dan di sini name Zealous Jackson 2. Kita beri nama yang baru ya. Oke, sudah jalan. Apa yang bisa dijalankan di sini ya, ini karena ada beberapa perintah baris yang sudah dijalankan terlebih dahulu pada tutorial pertama dan tutorial kedua. Jadi pastikan sebelum melangkah ke sini, tutorial 1 dan tutorial 2 sudah dilakukan. Nah, kita coba lihat sekarang, kita inspect. Sekarang ada kontainer Zealous Jackson dan sudah masuk ke network baru 02 ya. Artinya ini sudah ter-attach.
Nah, selanjutnya kita akan bermain dengan Docker volume. Jadi volume adalah mekanisme yang digunakan untuk menyimpan data yang dihasilkan dan digunakan oleh kontainer Docker. Kemudian volume itu bisa digunakan untuk apa saja. Jadi sini secara garis besar ada 4 hal yang bisa dilakukan terhadap volume. Memisahkan kontainer dari penyimpanan, berbagi volume antar kontainer yang berbeda, memasang volume ke kontainer, dan ketika kontainer terhapus di sini volume ini sifatnya independen, jadi tidak ikut terhapus. Jadi ini manfaat dari kita menggunakan Docker volume ya. Jadi untuk portabilitas, keberadaan fitur volume di Docker ini sangat bermanfaat sekali. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan di sini adalah membuat Docker volume baru. Ya. Kita tadi sudah mencoba menjalankan perintah docker spasi volume spasi dash help ya untuk mengetahui opsi apa yang bisa dilakukan. Nah, sekarang kita gunakan perintah docker spasi volume spasi create dan spasi nama dari volume yang di-create. Dan ketika kita ketikkan docker spasi volume spasi ls, ini ada volume baru yang sudah ter-create ya, namanya volume 1. Jadi volume 1 ini kita anggap sebagai tempat penyimpanan lah, atau misalkan hard disk virtual ya boleh lah. Tapi beda. Nah, selanjutnya kita sebelum melangkah ke bagian selanjutnya, kita akan coba inspect volume sama dengan inspect network. Inspect volume ini fungsinya adalah untuk mengetahui informasi yang lebih lengkap mengenai volume yang baru kita create. Nah, perintahnya adalah docker spasi volume spasi inspect spasi volume 1. Nah, di sini nama volume yang baru di-create ya. Dia disimpan di mana, ya, kemudian tipenya apa. Ini semuanya ada informasinya di sini ketika kita mengetikkan perintah docker volume inspect ya. Nah, kalau sebelumnya kita meng-attach kontainer ke dalam satu buah network, nah sekarang kita akan mencoba untuk meng-attach sebuah kontainer ke dalam volume. Oh, sorry, kebalik. Kita attach volume ke dalam kontainer. Nah, pertama kita coba stop dulu kontainernya ya. Jadi ketika kita meng-attach ya, baik network ke kontainer, sorry tadi saya kebalik ya, meng-attach network ke kontainer atau meng-attach volume ke kontainer, ini kontainernya harus kita stop terlebih dahulu. Nah, oke, kalau sudah selesai di stop, sekarang kita coba, ini saya nyontek konfigurasi, opsi yang sebelumnya aja ya, waktu saya jalanin attachment network, tapi sekarang kita tambahin lagi tuh, ada opsi baru min-v, Zealous Jackson 3 vol 1, dan kita gunakan volumenya di home directory saya ya, home kali. Nah, ini berhasil nih. Ya. Jadi di sini kita stop, kita jalankan ulang, tapi ada dua buah bagian yang kita attach, yaitu network dan juga volume. Jadi pas sudah stop, nah saya buat satu buah
kontainer yang baru lagi ya waktu saya mengattach network ataupun mengattach volume. Kita inspect lagi. Apakah volume sudah dibuat dan dimount dengan benar? Tadi kita ketikkan perintah docker inspect Zealous Jackson 3. Nah, ini udah kita attach ya si volumenya. Realnya nanti ketika kontainer ini write ke volumenya, maka akan ditulis ke home directory saya. Ya, tentu saja ini bisa dibuat ya opsinya sesuai dengan kebutuhan Anda atau kondisi yang ada di dalam sistem operasi Anda. Selain daripada volume, ada juga mount. Jadi perbedaan antara mount dan volume adalah pada volume, data itu tersimpan di kontainer ya, di Docker. Sedangkan pada mount, data pada kontainer itu disimpan di file system, di sistem operasi induk. Nah, sekarang kita coba create, kita attach mount point di sini ke satu buah kontainer ya, Zealous Jackson 4. Dan kita di sini sudah berhasil. Seperti biasa untuk mengecek apakah mount point itu sudah berhasil dibuat dan di-mount dengan benar, kita masukkan perintah docker inspect. Ya, dan kita ikuti dengan nama kontainernya. Oke, kita bisa lihat di sini sudah termount ya. Oke. Dan bagian terakhir dari video tutorial ini adalah kita akan mencoba untuk menghapus volume yang tadi sudah kita create. Dalam hal ini adalah volume 1. Dengan perintah docker spasi volume spasi rm spasi nama dari volume. Dan kita lihat di sini sekarang volume 1 sudah tidak ada. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam video tutorial selanjutnya.